Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Saya bersuka cita bisa kembali menemani saudara dalam renungan malam yang saya buat ini, belajar mengenai kemenangan sejati di sepanjang bulan Oktober ini. Dan saya berharap saudara diberkati dengan renungan ini dan dikuatkan dan makin mengerti posisi dan status kita sebagai orang-orang percaya yang lebih dari pemenang. Saudara, mulai dari ini dan 7 hari ke depan kita akan belajar mengenai upah orang percaya sebagai pemenang yang dicatat dalam kitab Wahyu kepada 7 gereja yang ada ditulis di kitab Wahyu mulai dari pasal 2 sampai pasal 3. Saudara akan sangat diberkati dengan berkat-berkat ini karena ini adalah janji Tuhan, bagian kita yang akan kita terima kelak suatu hari di surga kekal. Kita akan melihat yang pertama, buah atau reward yang kita terima dengan judul Firdaus bagi pemenang. Saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 7 ayat hafalan kita, di sana dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, kita tahu bahwa begitu orang percaya itu meninggal, kalau pengangkatan gereja belum terjadi, maka orang percaya itu akan langsung bertemu dengan Tuhan di surga kekal. Tidak ada masa transisi atau masa menunggu, saudara. Dulu saya mendengar konsep orang yang meninggal itu akan ada di tempat penantian yang namanya Firdaus sampai nanti. Saudara, sebenarnya kita tidak menanti lagi, kita langsung ke Firdaus, yaitu surga itu sendiri. Kalau saudara belajar mengenai word, kata yang ada di Alkitab, konsep doctrine of word, kata-kata yang ada di Alkitab, dan salah satunya adalah kata Firdaus. Firdaus itu sebenarnya sama dengan surga. Nama lain dari surga itu Firdaus. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus berada di salib, penjahat itu yang di sebelah kan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lalu di dalam ayat ini diulang lagi bahwa Firdaus itu adalah surga kekal. Nanti kalau saudara ke Wahyu 22 ayat 2, di situ diulangi lagi juga. Di sana ada Firdaus juga. Jadi Firdaus ini nama lain untuk surga, saudara ya. Nama lain untuk surga selain Firdaus adalah pangkuan Abraham. Ada juga surga, lalu surga ketiga itu juga adalah nama-nama lain dari surga. Yang pasti melalui ayat ini, Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes ini memberikan satu peringatan kepada jemaat di Efesus agar mereka kembali lagi kepada kasih mereka yang semula dan bertobat. Dan di seluruh Wahyu 2 ayat 3 ini adalah ayat yang bisa diaplikasikan untuk seluruh gereja-gereja yang hidup di segala zaman sejak dari hari Pentakosta. Dan mereka gagal karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Karena itu mereka harus kembali kepada Tuhan dan bertobat, sehingga mereka tidak dihukum. Nah, bagi orang-orang yang mengerti dan menghayati serta menerima kebenaran ini, mereka disebut sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang bertobat, berbalik dari dunia, percaya kepada Yesus dan tidak mengikuti ajaran-ajaran dari Nikolaus yang ditulis dalam ayat 6. Mereka ini adalah orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang menang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada mereka. Dan orang-orang seperti ini patut menerima upah. Apa itu upahnya? Mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Saudara, kalau kita kembali ke Taman Eden, kita tahu waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden sehingga mereka tidak lagi ada akses kepada pohon kehidupan. Sehingga mereka tidak hidup untuk selama-lamanya. Kalau mereka hidup selama-lamanya di dalam dosa, sangat berbahaya sekali. Karena itulah Tuhan melindungi mereka dan mereka diusir dari Taman Eden. Tapi begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapat akses kembali di dalam
pohon kehidupan ini. Nanti kalau kita ke surga, kita akan boleh menikmati lagi pohon kehidupan. Saudara bisa membaca dalam Wahyu 22 ayat 2, di sana dikatakan di tengah-tengah kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kata menyembuhkan ini bukan berarti nanti ada sakit penyakit di surga, tapi maksudnya adalah ini untuk our enjoyment, untuk kenikmatan hidup di surga, di mana kita bisa menikmati pohon kehidupan untuk refreshment senantiasa bagi kehidupan kita. Saudara, mengerti kebenaran ini membuat saya makin tidak sabar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di surga kekal, di mana saya bisa menikmati akses kepada pohon kehidupan di Taman Firdaus Tuhan. Karena itulah saudara harus tetap semangat, tetap pandang Tuhan, jangan mudah putus asa, karena upah kita besar di sorga. Haleluya, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Ingat selalu kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Sebagai umat pemenang, Firdaus adalah upah kita. Surga kekal adalah bagian kita selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan kita untuk selamanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.